Hai halo guys, jumpa lagi di Sakadaek Movie. Kali ini Sakadaek Movie akan menceritakan film Mega Boa tahun 2021 tentang sekelompok mahasiswa yang sedang penelitian di hutan dan malah berurusan dengan ular boa berukuran besar penghuni tempat itu. Di awal cerita diperlihatkan dua orang pemburu yang bernama Jokin dan Alec yang lagi kejar-kejaran dengan hewan buruannya. Akan tetapi hewan buruannya itu malah membawa Jokin dan Alec bertemu dengan sesosok panjang besar orai bedul. Bukannya langsung lari, tetapi mereka berpikir jika kalau mereka akan mendapatkan ular bedul itu, mereka akan kaya. Ketika si Alec akan menembakkan anak panahnya, tiba-tiba si bedul langsung menyerang mereka. Si Jokin terpental, namun si Alec dipeluk oleh ular bedul itu dan dijadikan cemilan. Sorenya si Alec pun modar. Si Jokin pun ngabret kabur, tetapi pas si Jokin akan hendak capcus dari pulau itu, perahunya itu telah rangsak dihancurkan oleh si bedul. Cerita pun baru dimulai. Sementara itu sekelompok mahasiswa dan pengawasnya baru saja tiba yang ditugaskan untuk meneliti hutan pulau itu. Mereka bernama Jason, Adam, Grace, Benji, Alison, dan Dr. Melon, pengawas dari muridnya itu. Karena sore pun akan semakin poek, mereka segera untuk memasang tenda dan mencari kayu bakar. Malam pun gelap. Ketika mereka lagi ngopi sambil mengobrol untuk penelitian, tiba-tiba mereka mendengar ada yang kurusak-kurusuk. Ternyata dia Jokin, si pemburu yang masih selamat dari si bedul. Dengan ngos-ngosan kehausan, si Jokin meminta air minum kepada mereka dan langsung menceritakan apa yang telah dia alami hingga ketewasan temannya itu oleh si ular bedul. Jokin dan mereka pun berteman. Pagi pun tiba. Ketika mereka akan berangkat menelusuri hutan untuk penelitiannya, Dr. Melon malah disengat laba-laba hornet, dan ternyata laba-laba itu sangat mematikan dan bahaya. Jika tidak segera langsung diobati selama 36 jam, jantung Dr. Melon akan terus melemah, nyawa Dr. Melon pun akan tamat, dan tidak bisa diobati dengan obat P3K-nya mereka. Obatnya juga tidak sembarang obat. Karena keadaan yang darurat, Dr. Melon pun memutuskan untuk menghubungi dan meminta dijemput kembali. Namun, saat ditelepon sang pilot pun tidak bisa langsung terbang dan menjemputnya. Karena cuaca yang buruk, angin besar, Dr. Melon pun kesal, panik jika tidak segera langsung diobati selama 36 jam. Dr. Melon pun akan is dead. Tetapi ternyata si Jokin tahu ramuan herbal yang bisa menyembuhkan sengatan laba-laba hornet itu ialah bunga anggrek dan harus mengambilnya di tengah hutan. Karena muridnya khawatir akan racun laba-laba hornet itu yang semakin menyebar, Jason, Adam, Grace, dan Alison diantar Jokin langsung untuk segera mengambil anggrek itu. Sedangkan Benji menemani Dr. Melon untuk tetap menunggu. Ketika mereka sampai di lokasi anggrek itu dan hendak akan mengambil anggrek itu, ternyata pohon anggrek itu dipenuhi dan dihiasi oleh banyak ular. Ketika si Adam akan mencoba memanjat, tiba-tiba si ular bedul itu datang. Mereka pun sontak ngegebeg kaget karena baru melihat ular panjang sebesar itu. Dan mereka pun langsung ngabret lari terbirit-birit. Namun sayangnya Jason terpisah sendiri dari teman-temannya dan tersesat. Ketika Jason berteriak mencari teman-temannya, ternyata dari atas sudah ada si bedul menyerang si Jason dan memeluk Jason lalu mencaploknya. Jason pun modar. Teman-temannya pun mencari Jason dan memutuskan untuk kembali ke tempat anggrek itu dan akan nekat mengambil anggrek itu demi kesembuhan Dr. Melon. Karena mereka mempunyai ide dengan cara meregrugkan pohon anggrek itu dan memanahkan obat tidur kepada si bedul. Ketika si bedul telah dipanah oleh obat tidur biusnya si Jokin, seketika bedul pun ngalahek dan tidur. Dan tiba-tiba langsung memutahkan mayat si Jason yang telah bubuk. Teman-temannya pun kaget ternyata Jason telah modar ditelan si ular bedul. Sedangkan pohon anggreknya itu berhasil diregrugkan.
Ketika Alison hendak mengambil anggrek itu, si Bedul pun sudah bangun dan akan menyerang Alison. Si Adam menghadangnya. Namun apa yang terjadi? Si Adam malah dipeluk si Bedul dan melahapnya. Adam pun is dead modar. Mereka pun langsung segera ngabret dari tempat itu. Si Bedul mengejarnya. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam goa yang sempit. Ketika mereka bersembunyi di dalam goa, mereka malah diserang gerombolan laba-laba. Mereka menginjak-injaknya. Laba-laba itu pun pergi dan malah mengadu sama emaknya, dan muncullah emak laba-laba. Mereka ngagebeg rewas dan dilesatkan peluru tembakan si Alison, dan mereka mingprat kabur dari goa dan dikejar oleh si emak laba-laba itu. Namun saat keluar goa, si Bedul datang dan berkelahi dengan si emak laba-laba. Bedul pun menang. Sedangkan mereka terus mingprat dan bersembunyi di gubuk laboratorium bekas. Dan di situ mereka melihat ada kolam yang airnya sangat panas sekali. Mereka pun punya ide untuk mencoba menggebruskan akan memanggang si Bedul ke kolam panas itu. Sedangkan Benji dan Dr. Melon pun memutuskan untuk mencari mereka, walaupun Dr. Melon dengan kaki engkrud-engkrudan karena setelah lama menunggu mereka tak kunjung juga datang. Setelah Grace, Alison, Jokyun telah lama bersembunyi di gubuk laboratorium, itu tak sengaja gubuk laboratoriumnya kebakaran karena Jokyun pun lupa mematikan puntung udunnya. Dengan terpaksa mereka harus keluar walaupun di luar ada si Bedul. Jokyun pun memancing si Bedul supaya bisa masuk ke kolam yang panas itu. Sedangkan Grace dan Alison akan mencoba main Flying Fox. Ketika si Bedul mengejar si Jokyun, Grace dan Alison segera memainkan Flying Fox-nya. Jokyun pun ikut memainkan Flying Fox itu dan meranteng kepada Alison dan Grace. Ketika mereka ngegulayun di atas, tiba-tiba si Bedul malah menyantok si Jokyun. Jokyun pun malah terbawa Bedul untuk ikut tercebur terpanggang di kolam yang panas itu. Dr. Melon pun dan Benji datang dan bertemu Alison dan Grace. Apakah Bedul modar? Oh, ternyata Bedul masih hidup dan malah berevolution mengganti kulit yang baru dan malah langsung menyerang Dr. Melon dan Benji. Alison dan Grace pun bergegas langsung mengampak dan meninglas si Bedul. Dan si Grace malah tercaprok oleh si Bedul. Untung saja Grace memegang pedang pusaka dan langsung menusukkan rahang si Bedul. Bedul pun baru saja bisa modar. Cerita pun selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.